Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya, Ain Laura, di channel Studio Dakwah. Banyak yang menduga bahwa selama ini ada sesuatu aiming-aiming sebagai daya tarik untuk membuat seseorang menjadi tertarik dengan Islam dan meninggalkan keyakinan lama mereka, terutama umat Kristen. Apalagi kalau melihat fenomena belakangan ini yang pertumbuhan mu'alaf semakin merambah hingga ke penjuru dunia. Bahkan di negara yang sama sekali tidak terbayangkan oleh kita seperti Korea. Konon lagi sistem pemerintahan yang sangat otoriter terhadap warga negara sendiri, sehingga jika dipikirkan, tidak memungkinkan untuk bisa memilih Islam jika bukan karena hidayah. Lagi pula kalau dilihat dari jumlah populasi Muslim, di negara yang menganut faham komunis sangat sedikit sekali, tapi kalau dilihat dari segi hidayah, tidak ada yang tak mungkin. Lain lagi tuduhan mereka yang tak berdasar terhadap para mu'allaf selama ini. Bahkan mereka menduga ada unsur pemaksaan untuk merubah keyakinan dari agama sebelumnya menjadi seorang Muslim. Fakta yang terjadi selama ini berlaku baik laki-laki maupun perempuan. Saban hari ada saja yang masuk Islam. Dari berbagai penjuru Nusantara, komunitas mu'allaf di Indonesia bahkan telah membuat pembinaan yang cukup baik. Hal ini dilakukan untuk memfasilitasi kebutuhan mereka pasca memeluk Islam dengan serba kekurangan, terutama ilmu pengetahuan agama dan tata cara beribadah sesuai agama Islam. Baiklah sahabat hidayah, kali ini kita akan mereview kisah seorang anak pendeta memilih Islam sebagai agama yang diyakini benar. Sebelumnya ia merupakan salah seorang yang beragama Kristen, lagi pula bapaknya juga merupakan salah seorang yang cukup aktif di gereja, memberikan khotbah minggu. Perlu diketahui sahabat hidayah, bahwa hidayah menjemput siapa saja yang sudah mendapatkan jalan kebenaran, jangan anak seorang pendeta. Bahkan pendeta sekalipun telah banyak yang menjadi Muslim bahkan kini menjadi pejuang dakwah untuk meluruskan akidah umat. Baiklah sahabat hidayah, langsung saja kita lihat video berikut, namun sebelumnya jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share videonya jika bermanfaat. Nama saya yang sekarang Iftita Rahmani, biasanya dipanggilnya Iif. Dan sekarang banyak yang mengenalnya Rahma. Kalau di sekolah ya panggilnya Rahma, Miss Rahma. Karena saya di sekolah ngajar dipanggilnya Miss Rahma. Kemudian nama sebelum itu, nama hijrahnya tadi ya, nama baptisnya Ramina. Nama baptisnya Ramina saya tadinya berasal dari agama Kristen Protestan. Dari mana? Mentawai. Ke Pulau Mentawai. Pulau Mentawai itu ada di Sumatera Barat ya. Kita nyebrang ke Padang. Kalau dari Jakarta kan nyebrang ke Padang, kemudian nyebrang lagi pakai kapal ke Mentawai. Mentawai merupakan satu pulau yang terletak di Sumatera Barat, yang belakangan ini menjadi viral karena banyaknya mu'alaf yang berasal dari pulau yang didominasi oleh penganut Kristen. Bahkan di Kepulauan Mentawai ada yang masuk Islam secara berjamaah. Sempat membuat heboh karena ada satu kampung. Bagaimana tuh triggernya ibu tiba-tiba bisa masuk Islam? Kan di Mentawai itu kan mayoritas Kristen dan mungkin informasi juga ya seperti di kota masuk Islam. Iya. Itu bagaimana? Jadi awalnya saya tuh diajak ya, ada kakak saya, kakak kandung yang duluan memeluk agama Islam. Dia juga memeluk agama Islamnya, pokoknya kita tuh saling mengajak ya. Kalau dia dari tante saya dia Islam karena pernikahan nikah sama orang Muslim. Kemudian ada inisiatif ngajak kakak saya masuk Islam juga, dimasukin pesantren. Di pesantrennya di Meninjau, pesantren Buya Hamka. Kemudian begitu kakak saya udah Islam, mungkin dia juga punya rencana lagi gitu, ngajak lagi, karena kakak di atas saya ya, dia ngajak saya gitu. Nah, ngajak saya juga ya mudah ya, awalnya emang tidak ada niat
saya sendiri nggak ada niat dan nggak kepikiran bakal masuk Islam gitu, karena memang sebenarnya memang tidak ada ketertarikan awalnya di Islam gitu, karena memang orang tua taat, ya udah kita manut gitu, ngikutin agamanya orang tua. Tapi namanya hidayah kita nggak tahu ya. Ternyata pada saat itu Allah memberikan hidayah pada saya. Waktu itu saya tamat kelas 6 SD, jadi usia sekitar kurang lebih 12 tahun ya. Mau udah lulus SD nih, cari SMP nih. Kalau di sana kan karena masih dulu masih susah gitu, masuk SMP itu kita harus nyari dulu gitu. Nah, palingan ada gitu SMP negeri di kecamatan, bukan di desa saya, tapi kita nyebrang lagi. Kalau nggak speedboat ya lewat perahu pompong kayak gitulah. Lumayan juga dari desa, dari kampung ke kecamatan itu 2 atau 3 jam bah. Laut, kan daratnya belum ada. Kemudian pada waktu pendaftaran anak sekolah tuh ke SMP, saya kebetulan banget sakit waktu itu, sakit dan ditunda dong, pergi mendaftarnya ditunda sampai saya sehat. Kita pergi dari itu sama orang tua, sama bapak. Sampai di sana ya, mau mendaftar SMP ternyata sudah full, kuotanya udah full, karena memang semua dari daerah Seberut Utara rata-rata ke sana sekolah SMP-nya. Jadinya ya udah full. Ya udah saya pulang lagi gitu, tapi dengan pikiran yang saya nggak mau nganggur, saya tetap mau sekolah. Kalau nganggur tuh kayak pokoknya nggak ada pikiran nganggur gitu. Begitu kakak saya tahu, kita udah sampai rumah nih, kakak saya tahu gitu nggak diterima pendaftaran karena kuotanya udah full. Jadi dia punya pikiran, nah kebetulan nih gitu, emang dia udah punya niat ngajak juga kali ya, tapi memang belum ada keberanian karena orang orang tuanya nggak bakal mudah lah gitu dikasih tahu tentang ngajak masuk Islam. Nah, dia berani menyampaikan, punya keberanian menyampaikan ke orang tua, gimana kalau adik di pesantren aja gitu. Iya, saya diajak pesantren. Dia ngobrol ke orang tua dulu nih gitu, di pesantren aja, karena dilihat dari kemandirian juga ya, saya kan belum mandiri untuk, kalau di Kristen itu kita sekolah di SMP-nya kan dari rumah jauh, menyeberang laut lagi kan. Nah, kalau nggak ngekos sendiri ya mungkin di asrama mereka ya. Nah, asramanya bukan kayak asrama kita, yang muslim. Kalau asrama muslim kan terjaga, terus ada, ya pokoknya rapih lah, ada guru yang mendampingi. Kalau di situ ya udah asrama anak-anak aja gitu, yang mendampingi nggak ada. Jadi terjaganya itu juga kurang, mungkin kemandiriannya juga nggak terlatih ya. Sedangkan waktu itu saya memang belum mandiri untuk ngurus diri sendiri. Akhirnya kakak saya memberikan saran itu gitu, gimana kalau di pesantren aja ngelanjutnya. Enggak, udah masuk Islam. Jadi dia udah dari di pesantren 3 tahun di pesantren ya, udah 3 tahun di pesantren. Dia lulus SMP, dia lulus SMP mau ke SMA, saya lulus SD gitu. Jadi dia liburan tuh, lagi pulang. Terus ngasih saran gitu ke orang tua, pesantren aja, di pesantren itu bagus gitu, pendidikannya oke, terus kalau menjadikan anak mandiri, terus penjagaannya juga bagus, ada yang mendampingi di dalam asrama gitu. Apalagi kan aku dulu tuh sering sakit juga kan, jadi kalau sakit kita nggak khawatir, ada yang ngurusin gitu. Kalau di pesantren ada temennya, ada gurunya gitu. Akhirnya orang tua berpikir deh tuh gitu, iya ya, diterima gitu sarannya. Nah, menyampaikan ke saya gitu. Awalnya saya nolak, nggak mau, apaan sih sih nggak mau gitu kan, otomatis kan masuk Islam dong kalau disuruh pesantren gitu, nggak mau. Kakak saya menyampaikan yang baik-baiknya tentang pesantren ya, termasuk banyak temennya, terus di situ pendidikannya bagus, kamu terjaga gitu, segala macam disampaikan lah yang baik-baiknya. Akhirnya saya tertarik. Oke deh gitu, ikut deh tuh. Dia begitu setelah liburan dia kembali, saya ikut ke pesantren. Sampai di belum ke pesantrennya nih, kita di drop dulu di Padang ya, kan pesantrennya di Maninjau, jadi beda daerah gitu. Drop dulu di Padang itu emang ada asrama khusus anak mentawai. Jadi situ kalau ada anak-anak mualaf tuh di dropnya di situ. Udah di situ, saya di ospek di situ juga tuh dulu. Belum disyahadatkan belum. Terus kemudian setelah dari sana mungkin ada seminggu kali di situ ya, seminggu di drop. Akhirnya kita langsung ke pesantrennya kakak saya itu di Maninjau. Lalu nggak disyahadatkan juga, itu lama juga disyahadatkannya saya. Keluarga kan tadi dari gereja banyak ya? Iya. Benar, tantangan gitu, maksudnya nggak dilarang. Kalau dari keluarga besar nggak ada, karena di keluarga kan bapak itu kayak
tertua gitu loh. Jadi kayak nggak ada yang berani komen deh gitu. Mungkin kalau dalam hati mereka yang menolak, tapi nggak ada yang berani memberikan kritik gitu. Jadi apa keputusannya ya mereka ikut aja gitu. Karena yang dituakan. Kemudian kita dari pesantren. Nah saya ternyata tuh cuma diantarkan doang sama kakak saya di sana, diantarin, dia pulang lagi, dia balik lagi ke Padang, ternyata dia pindah. Jadi saya cuma dititipin di pesantren doang, dia pindah dari pesantren ke sekolah umum di Padang. Jadi saya benar-benar nggak ada saudara kandung di situ, nggak ada kakak, cuman ada sepupu, ada banyak saudara yang sedaerah dari saya banyak itu. Terus yang seangkatan saya juga, yang kita sama-sama mualaf juga ada beberapa gitu. Emang niat pada mau masuk Islam juga yang lain gitu. Emang kalau di sana emang diajak sih, nggak yang ujuk-ujuk datang sendiri, nggak. Biasanya diajak saudaranya atau kayak saya gitu, kakaknya gitu. Terus kemudian dari situ ya belajar seperti biasa. Kita diajarin sholat. Kalau di situ tuh udah ini ya, udah rapih cara mengajarkan mualaf ya. Jadi sebelum disyahadatkan itu, karena di situ kan sekolah formal ya, MTS, MA gitu. Jadi kakak-kakak yang udah kelas 6, kelas 5 gitu. Kalau di situ tingkatannya yang paling tinggi itu kelas 6, kelas 5, bukan SD, tapi yang SMA-nya. Kakak-kakak yang udah SMA-nya itu ngajarin yang adik-adik baru, anak baru gitu, yang calon-calon mau disyahadatkan tuh, mereka yang ngajarin kita baca Iqra, terus kemudian ngajarin mentalaki hafalan gitu, segala macam bacaan sholat gitu juga. Nah, mereka yang ngajarin, satu kakak megang satu adik gitu. Nah, saya termasuk saya kebagian satu orang gitu, kakak pembimbing. Kemudian diajarkan bacaan sholat, terus diajarin Iqra. Kita makanya Iqra itu metodenya dulu. Diajarin bacaan sholat sampai saya seminggu alhamdulillah bacaan sholatnya udah hafal. Tapi awalnya saya bingung kalau sholat itu kita harus ngapain gitu kan. Selama ini saya tahu orang Islam tuh sholat, cuman kan ngeliat sekilas aja gitu, nggak mendetail tahu caranya gitu kan. Ya udah, kalau sholat jamaah, kalau di pesantren kan emang sholat jamaah, ya udah ngelihat kanan kiri dulu gitu, asal ngikutin gerakan aja gitu. Kalau masbuk ya udah nggak ada ya udah gitu, pokoknya ngikutin yang ada gitu. Masbuk ya sudah, lanjut aja gitu. Udah, setelah itu diajarkan sama kakak-kakak pembimbingnya. Seminggu saya bacaan sholat hafal, lalu Iqranya diajarin juga sampai Iqra 5 kayaknya. Saya itu sampai Iqra 5. Ada panggilan ada donatur nih yang dari Jakarta. Dia pengen ada anak dari pesantren yang mualaf, terus umurnya paling kecil gitu, dikasih biaya, dibiayain gitu untuk menghafal Al-Quran gitu di daerah Citayam, Bogor masuknya ya kalau Citayam. Depok. Iya, Depok. Daerah Citayam. Dulu saya di pesantrennya itu di Al-Hikmah. Nah, kalau pusatnya kan di sini nih, Mampang. Terus itu saya diajak ke sana. Kita dipilih nih sama guru-gurunya, mungkin rapat kali ya, siapa ya. Ternyata saya terpilih deh, 3 orang kan. Ada 1 laki-laki, 2 perempuan, yang satunya sepupu saya perempuannya, terus sama saya bertiga. Jadi tuh saya dari kelas 1 di pesantren mau naik kelas 2 tuh langsung dikirim ke sini, ke Citayam itu. Belum disyahadat? Belum. Udah, kalau itu udah disyahadatkan, tapi langsung ke sana ya. Kalau sebelum syahadatnya nunggu 3 bulan. Jadi dari saya masuk pesantren itu sampai nunggu bulan Ramadan. Jadi dia nunggu bulan Ramadan. Begitu bulan Ramadan ya udah, semua pas bukber kita ngundang masyarakat setempat, kemudian tokoh-tokoh di situlah gitu, tokoh masyarakat. Pas di bukber itu ada sekalian mensyahadatkan mualaf yang enggak ada dari kampung saya, ada beberapa orang, dari daerah lain juga ada. Tapi rata-rata dari Mentawai semua ya, karena emang mualafnya banyak di situ. Berarti di Pondok berapa lama di Mentawai sebelum pindah ke Depok? Di pesantren ya, bukan di Mentawai, di Maninjau. Saya di situ waktu itu setahun mau naik kelas 2, dipilih dah tuh ke Citayam. Di situ saya menghafal baru Iqra 5, jadi nggak langsung menghafal tuh, masih ditasin dulu sampai bisa, baru hafalan. Alhamdulillah selama setahun di situ dapat 5 juz ya. Jadi dari juz 30 ke juz 26 dapat 5 juz. Akhirnya karena emang beasiswanya dapat setahun doang, yang dikasih setahun, kembali lagi ke pesantren. Jadi kembali lagi, jadi diambil untuk belajar aja
setelah belajar udah cukup ininya, udah dikembali lagi ke pesantren. Nah situ saya lanjut nyantri lagi sampai selesai gitu di pesantren yang sama. Kalau kakak saya dulu menceritakan kenapa saya sampai tertarik juga. Dulu tuh kakak saya menceritakan satu cerita ya, yang membuat saya itu kayak ngeri gitu. Dia menceritakan kalau orang di Islam itu bersih. Kalau dia azab kubur itu pasti kita ditanyakan di azab kubur gitu. Sedangkan orang Islam itu kalau apa-apa dia dibersihin, termasuk masalah di WC ya, kayak cebok gitu. Kalau nggak bersih itu di neraka kita bakal disiksa gitu, kayak menusukkan besi yang sangat panas gitu. Kalau di Islam karena kita udah bersih, segala macamnya diatur, insya Allah aman katanya gitu. Kalau kamu mau masuk Islam selamat gitu, kata kakak saya ya. Kalau di Kristen kan kita tidak diajarkan aturan seperti itu gitu. Ya nggak ada syariatnya. Jadinya kamu tinggal milih gitu. Kamu mau masuk neraka, mau masuk Islam. Nah dengan pikiran polos saya, wah serem nih gitu. Oke, itu satu ketertarikan awalnya di situ. Bukan ketertarikan sih, tapi lebih ke saya mikirnya serem gitu. Jadi kayak masuk Islam selamat nih gitu. Udah, itu satu. Nah begitu di pesantrennya, saya itu sebenarnya sebelum syahadat itu masih pelin-pelan loh, masih ya masa beneran sih saya masuk Islam gitu. Masih bapak saya kan masih Kristen, terus teman-teman saya semuanya masih Kristen. Saya masih harus Islam sih gitu, masih kayak gitu udah pikirannya tuh. Terus karena di pesantren kan terus ya tiap hari itu diajarin tauhid juga, termasuk semuanya udah diajarin fikih. Nah makin paham saya, makin ngerti. Ya akhirnya kuat sendiri ya selama 3 bulan nunggu syahadat itu saya kuat sendiri. Begitu syahadat alhamdulillah udah enggak kepikiran yang aneh-aneh gitu, disyahadatkan. Nah salah satunya ketertarikan saya di situ tuh yang membuat saya sangat yakin Islam itu bagus ya. Kebersihan dari segala apapun tuh kebersihan. Terus kemudian persaudaraannya mereka, orang Islam tuh benar-benar saling peduli kayak gitu kan, karena emang kita nuansanya di pesantren ya, kakak kelas saling benar-benar peduli gitu. Terus teman-teman yang sebaya kita gitu saling mengerti ke kita gitu. Jadi oh gini ya, indah gitu. Dalam sebelumnya nggak ada saling peduli ya kan, di situ kan masyarakat ya. Kita punya teman masa kecil ya, anak-anak kan kadang berantem kadang gitu. Jadi aku belum ngerasain yang wah ternyata kasih sayang sebenarnya tuh kayak gini gitu. Kalau di orang tua ya normalnya anak ke orang tua gitu. Kalau ini kan yang persaudaraan saling, kita nggak kenal orang itu, kita ketemu di pesantren di tempat yang sama, tapi begitu kayak saudara gitu, kita diperlakukannya dengan baik. Gurunya juga sama, bimbingnya benar-benar ya, kita itu sampai mendapatkan sesuatu gitu, ilmu kayak gitu. Di Mentawai itu kan daerah pedalaman ya, maksudnya dari Solir ini. Iya. Ya, maksudnya ketika waktu kecil. Oh ya Mbak Iis itu, waktu kecil itu kan juga informasi nggak begitu banyak masuk kayak televisi ya. Iya paling nonton ya TV. Nah, tadi kan sempat bilang nggak suka juga sama Islam. Iya, aku masih. Nah, itu dapat dari mana? Maksudnya ada doktrin kah? Atau bukan doktrin sih, karena kita kayak aku membandingkan kalau di tempat saya itu kan yang sering terdengar dari orang Islamnya itu kayak azan, terus ngaji. Kalau sholat, tapi cuman nggak semeriah kayak di Kristen gitu loh. Kalau di Kristen tuh kayak asik gitu loh. Kalau dulu saya mikirnya ya, bukan sekarang. Sekarang kan ternyata sesuatu yang saya bilang asik itu ternyata begini gitu. Nah, begitu yang asiknya dulu tuh saya senang kayak di hari Minggu tuh kita sekolah Minggu tuh nyanyi-nyanyi gitu kan, asik kan gitu. Terus iya anak-anak, terus setiap ada momen kita tuh dibagiin makanan gitu kan, dikasih permen, dikasih makan, ya namanya bocah ya kesenangannya itu dulu saya. Terus bertepuk tangan, sedangkan kan orang Islam kan kalau ibadahnya nggak ada tepuk tangan, apa asiknya sih gitu loh, cuman sholat doang malah diem, malah sepi banget gitu. Terus kalau emang sholat kan nggak mesti rame kan. Kalau di Kristen kan beribadahnya rame kan, ada nyanyian, ada ini kayak lebih. Terus di situ jamaahnya banyak karena emang mayoritas Kristen kan. Kalau aku masuk Islam, saudara aku sedikit gitu. Jadi aku tuh nggak pikir di luaran sana tuh orang Islam banyak banget loh gitu. Yang saya lihat tuh di kampung saya doang. Nah itu yang membuat saya, apa sih asiknya Islam, nggak tertarik, itu agama kok dikit banget orangnya gitu, mikirnya dulu gitu. Dapat informasi negatif apa tentang Islam selain itu? Kalau orang nakut-nakutin kita ya orang tua. Kalau orang tua di sana ya nakut-nakutin kita itu sunat. Kamu kalau masuk Islam pasti kamu disunat. Nah, emang kamu mau kata itu? Ya, makanya yang laki-laki itu paling takut di situ. Kalau yang perempuan sih nggak terlalu ya, tapi tetap informasi itu dikasih tahu. Kalau yang laki-laki takutnya tantangan
takutnya di situ, paling takut. Nanti sahabatnya Saudara kan nanya nih, ini katanya anak kepala suku, anak kepala tokoh gereja. Iya. Saya ceritanya ada supaya meyakinkan mereka, urutannya tuh misalkan kepala sukunya seperti apa, Gitu. apa gitu, Iya. dan budaya atau kebiasaan orang-orang Mentawai itu seperti apa. Ya, jadi emang bapak ya orang tua saya itu dia salah satu pengurus di gereja di daerah saya, Protestan ya, Kristen Protestan, bukan pendeta. Kalau pendetanya mah ada khusus. Kalau pendeta kan dia nggak langsung diangkat, dia jalur pendidikan kan, ada pendidikan formal yang harus ditempuh. Kalau yang di situ tuh lebih kayak dipilih gitu, dari tokoh masyarakatnya dipilih yang untuk emang di gereja itu dia punya hak untuk khotbah gitu. Penatua, Hah? Penatua bukan? Penatua ya istilahnya ya. Ya gitu, pokoknya salah satu pengurusnya lah, pengurusnya di situ. Kemudian ya salah satu yang khotbahnya ya emang tugasnya kayak pendeta emang. Tugasnya kayak pendeta tapi bukan pendeta gitu. Berarti pengkhotbah. Iya, khotbah, terus yang termasuk yang nyanyi-nyanyiannya juga tuh pernah juga tuh mimpin kayak gituan. Terus pokoknya mereka juga ada level-levelnya, ada kan pengurus yang pemuda-pemudinya, terus ada yang pengurus jemaat keseluruhan. Nah, Bapak, ya. Terus ada yang pengurus jemaat keseluruhan, ada bagian-bagiannya gitu. Jadi emang saya kalau dibilang taat ya orang tua sih, orang tua yang taat. Makanya kita tahu gitu kayak gimana Kristen tuh sebenarnya, kita tahu gitu. Karena emang di rumah taat semua gitu. Terus kemudian kalau di suku itu di gerejanya ya. Kalau di suku, karena di sana kan suku-suku ya. Kalau saya termasuk sukunya namanya Siribere. Siribere. Nah kalau di situ nama buah sih itu buahan itu nama buah. Terus di keluarga itu karena dari dulu kan kakek-kakek kita dong ketuanya gitu. Tapi karena beliau itu sudah nggak ada, akhirnya bapak dituakan di suku, dituakan. Dan mungkin kalau istilah di orang lebih ya atau enggak lebih gampang dikenalnya itu ketua suku gitu. Karena emang paling dituakan di situ, di suku paling dituakan gitu. Terus kebiasaan waktu masih ikut agamanya orang tua dulu gitu ya, kan ada makanan juga bebas, Iya. wajar. Kalau walaupun misalkan udah masuk pondok, kebiasaan itu sulit untuk berubah. tidak sih, kalau dulu kalau masih Kristen emang ya udah yang babi kita makan, dan itu kan kalau orang Islam ngomongnya haram dong, haram. Nah, kita Enak. bukan enak ya, apa sih haram, kenapa haram gitu, makanan seenak ini kenapa haram gitu loh. Iya, nah salah